Sekali lagi kasih tepuk tangan yang lebih panjang buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Thank you guys. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri depan belakang, bilang begini, seneng banget ketemu kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi, dan kamu lagi. Kasih gini loh bro, gitu, ketemu kamu lagi, ketemu lagi. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada yang sedang memasuki season yang baru, musim yang baru, ada di tempat pekerjaan yang baru mungkin, di tempat kuliah yang baru, di hubungan yang baru mungkin. Nah, karena tanpa terasa ini adalah kita sudah memasuki pertengahan tahun di tahun 2026. Dan saya percaya teman-teman, saya selalu punya tagline dalam hidup saya, apapun tahunnya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Apapun kondisinya, apapun seasonnya, apapun musimnya, Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Teman-teman harus percaya itu, teman-teman harus tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu menemani setiap kita, bahkan di saat-saat kelam sekalipun saya terlalu percaya Anda dan saya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita malam hari ini. Oke. Malam hari ini, bulan ini kita berbicara tentang revival atau kebangkitan rohani. Dan hari ini saya akan tutup seri revival di bulan ini. Karena bulan depan kita akan memasuki tema yang baru. Nah, bulan depan temanya akan lebih tajam lagi, lebih menarik lagi. Kita akan berbicara sepanjang 1 bulan bagaimana cara kita bisa lepas dari terikat akan dosa. Itu nanti bulan depan. Jadi minggu depan saya akan memulai seri yang baru. Saya akan membahas tentang temptation dan minggu-minggu berikutnya hamba-hamba Tuhan yang akan berbicara. Kita sama-sama akan membahas sepanjang bulan Agustus supaya bukan hanya cuma negara kita yang merdeka, tapi saya berdoa semua jemaat GSCS Youth Pakuan Mall kalian akan menjadi anak-anak yang merdeka dari keterikatan akan dosa. Yang mau boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Itu bulan depan dan saya hari ini saya akan menutup seri revival selama 1 bulan ini. Bagaimana sepanjang dari awal bulan sampai akhir ini banyak hal yang sudah kita pelajari teman-teman. Mulai dari youth camp, mulai dari minggu berikutnya ada Pastor Christopher Tapiheru. Dan sampai hari ini kita akan berbicara, hari ini saya akan berbicara tentang sustain your fire. Oke, ini adalah tema yang menarik, bagaimana cara kita mempertahankan api yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saya malam hari ini bukan berbicara bagaimana membuat api yang baru dalam hidup kita. Tetapi malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan api yang sudah Tuhan berikan. Entah mungkin api itu saat ini dalam hidup kita ada yang lagi padam, ada yang agak baik, ada yang cukup terang, atau mungkin yang sudah padam. Kita malam hari ini bukan berbicara tentang bagaimana membuat api yang baru, tetapi malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mempertahankan api itu meskipun apinya kecil, meskipun apinya nggak kelihatan. Tapi malam hari ini saya berdoa ketika teman-teman mendengarkan firman ini pulang dari tempat ini, kalian akan mengalami semangat api yang kembali dinyalakan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Teman-teman, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Siapa sih yang teman-teman pernah ngalami yang namanya season dalam hidup kalian, musim itu kayak mau ngapa-ngapain itu kayaknya males banget. Pernah gak sih? Pernah gak sih sampai mau mandi aja males? Duh kok betul? Pernah apa enggak? Kira-kira kalau kalian, karena tadi saya mendengar ada yang bilang pernah itu suara cewek. Hai ladies, kira-kira kamu sampai males gak mau ngapa-ngapain itu karena apa sih? Boleh aku tahu gak cewek-cewek di tempat ini? Hah? Putus cinta. Masya Allah. Oke.
Tapi saya udah sekalian putus cinta sampai nggak mau mandi dah. Ya Tuhan. Oke, apalagi. Sampai pokoknya nggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Ayo selain putus cinta apa? Cewek. Oke, kalau cewek sudah ada suaranya, yang cowok nih. Sampai nggak mau ngapa-ngapain itu kenapa? Kira-kira? Hah? Kecapean sampai nggak mau mandi. Yesus. Oke, yang lain? Hah? Pusreng kalah terus. Lost streak namanya. Kasihan nggak naik. Yang lain. Apalagi? Pernah enggak teman-teman ngalami, kalian sudah lakukan yang terbaik, tapi hasilnya enggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan capeknya itu bikin males pol. Seperti itulah bagaimana susahnya orang percaya untuk kembali membangkitkan api yang sudah padam. Orang percaya seringkali apinya padam, biasanya hal yang menjadi faktor yang paling utama adalah ketika doanya nggak dijawab Tuhan. Orang percaya, orang Kristen biasanya apinya padam setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa untuk hal yang sama, tapi Tuhan nggak jawab. Berdoa buat kesembuhan, berdoa buat hubungan, berdoa untuk finansial. Tapi enggak dijawab-jawab Tuhan. Capek banget dan itulah yang seringkali membuat orang percaya itu apinya padam. Siapa yang pernah ingat waktu dulu ikut camp pertama kali? Ada di sini yang pernah yang bisa ingat pertama kali kamu ikut camp, entah itu di gereja manapun, entah itu di acara apapun, camp rohani itu usia berapa? Ada yang pernah ingat? Ada yang masih ingat? Kelas berapa? SD pernah. Siapa yang di sini yang SD pernah ikut camp? Waktu SD angkat tangan. Ada yang enggak tahu camp itu apa? Camp itu nugget bukan, camp rohani. Jadi SD pernah? Ada yang pernah ingat? Angkat tangannya dong. Oke. Richard, ya. Ya Richard. I know, karena kamu ada di selku. Asik. Richard, kamu SD ikut camp. Kici 03 guys. Ikut sel lagi. Ikut camp. Itu waktu SD pertama kali masih ingat enggak? Karena apa? Terpaksa. Jujur sekali ya, ngana astaga Tuhan. Oke. Beneran tadi paksa. Ya udah, ada enggak sih yang alasannya enggak dipaksa? Pertama kali ikut camp dulu waktu SD. Ayo. FOMO, bolehlah FOMO. Tapi ada enggak yang waktu ikut camp itu dulu pikirannya adalah, oh saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ada? Jarang ya. Kebanyakan dipaksa ya. Tetapi teman-teman begini, waktu ikut dipaksa. Tapi pernah enggak kalian ingat ketika pulang dari camp, apa yang kamu rasain? Capek, jujur Grace, mentang-mentang ketua kelompok kemarin. Selain capek, pulang dari camp apa yang kamu rasain? Missing the moment, oke. Bukan dapat pacar baru, Amin. Oke. Worship night. Kemarin banyak yang ngomong, kok worship night-nya GSJS Pakuan Mall pecah banget, gila banget. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik dong. Oh ya, for your info ya, teman-teman doakan semoga karena ini sudah final kita bulan Agustus kalau enggak bulan September. Jadi GSJS Youth Pakuan Mall kita akan bikin worship night di Malang. For the first time kita akan lakukan worship night di luar GSJS Pakuan Mall. Jadi
ada satu persekutuan yang mengundang kita di sana untuk kita bisa bikin worship. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di Malang, nantikan tanggalnya, nantikan jamnya. Nanti kita nanti malam ini nanti kita akan meeting sama-sama. Saya juga dengan ada beberapa teman-teman, ada Felicia di belakang kita, nanti malam akan meeting. Kita akan bikin sesuatu hal yang heboh, bukan untuk atas nama manusia, tapi kita mau bikin satu kegerakan supaya di Kota Malang banyak anak-anak muda nanti akan dibangkitkan. Amin, teman-teman, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan yang jauh lebih baik, come on. Oke, tunggu tanggal mainnya nanti, flyernya kalau sudah jadi kalian nanti. Jadi teman-teman yang di Malang, yang mau ikut ke Malang karena acaranya bukan hari Sabtu, acaranya hari Jumat. Nah, jadi kalau yang mau ikut ke Malang, ayo rame-rame, tapi transport ditanggung sendiri, makan ditanggung sendiri juga. Sudah itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Jadi teman-teman, itu yang nanti kita akan lakukan di Malang. Jadi I'm so excited. Tapi pertanyaannya gini teman-teman. Worship night kemarin banyak yang bilang, pecah kok, keren acaranya kok, aku semangat lagi. Aku pulang, aku bisa nyanyiin lagunya Ko Geraldo yang nyanyiin, aku bisa nyanyi lagunya Andrew Asaf, Goodbye Yesterday. Aku nyanyi terus, aku pasang di mobil. Tapi pertanyaannya tahan berapa lama? Semangatnya itu cuman berapa lama? Semangatnya itu apakah cuman hari itu aja? Atau jangan-jangan sudah lewat 1 minggu sudah gak semangat lagi? Jangan-jangan sudah 1 bulan sudah gak semangat lagi? Kok nyanyi Goodbye Yesterday tapi hidupku ya goodbye sungguhan. Nah. Tapi teman-teman, saya ingin katakan bagi teman-teman semuanya. Iya. Menyalakan api itu mudah. Tapi menjaga api tetap menyala itu ternyata jauh lebih sulit. Iya enggak sih teman-teman? Nyalain api itu gampang. Tapi untuk menjaga api itu bisa tetap menyala, itu jauh lebih sulit. Api unggun itu nggak pernah padam karena 1 ember air. Pernah tahu api unggun? Api unggun pasti kalian, bonfire itu pasti kalian pernah tahu. Api itu nggak akan padam. Api yang besar itu kamu siram 1 ember nggak akan padam. Gimana sih caranya supaya api bonfire itu padam? Gimana caranya? Ada yang tahu? Apa? Hah? Apar. Pakai apar gitu, disemprot. Kayaknya nggak bisa. Ditiup. Bareng-bareng semua 150 peserta camp. Oh gitu kan ya. Nggak bisa. Sulit. Cara matiin api unggun itu gampang. Biarin aja. Lama-lama pasti mati. Sama kayak api yang ada dalam hidupmu. Kalau kamu biarin saja, berjalannya waktu padam juga. Nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai apar, nggak usah pakai air, nggak usah siram pakai apapun. Biarin aja. Api unggun itu akan pelan-pelan mati. Berapa banyak di sini yang sudah pacaran? Angkat tangannya dong. Yang sudah pacaran. Yang masih PDKT-an enggak usah. Yang sudah pacaran, angkat tangan. Yang sudah pacaran. Yang sudah pacaran. Oke, yang sudah pacaran ada? Oke, yang pacarannya sudah di atas 1 tahun. Ada enggak? Pacarannya sudah, angkat tangannya tinggi. Ah itu ada 1 ya. 1, 2. Sudah berapa tahun bro pacarannya? Loh kok yang angkat tangan laki-laki semua? Kalian bukan pasangan toh? Oh bukan, iya kamu salah satu. Sudah berapa lama pacaran? 2 tahun. Sebelahnya? 2 tahun, oke. Ada yang lebih dari 2 tahun? Yang sudah pernah pacaran lebih dari 2 tahun? Berapa? Tadi yang ngomong aku. Ciale berapa? Woi kamu lah wis kawin, enggak apa-apa. Berarti sampai kamu menikah sudah berapa tahun? Ya sampai hari ini berapa?
6 tahun. Ada yang menjalin hubungan sudah di atas 6 tahun? Oh, kok Jere? Iya ya, kok Jere? Mana Jere? Jere berapa tahun Jere? Jere Agnes berapa tahun? Hah? 7? Ada yang sudah di atas 7 tahun? Ada? Oke, pertanyaannya gampang. Jawab jujur Allegra karena kamu ada di sana. Tahun ke-6 sama waktu 1 bulan lebih enjoy mana? Tak jawab, enggak pakai mic. Ya kan? Pasti ada bedanya lah. Iya enggak sih teman-teman? Waktu ditembak jadian, wih enggak tidur bos. Ngimpi terus bayangke, terus mukanya terngiang-ngiang, terus begitu tukaran. Beda. Gimana cara paling simpel memperbaiki untuk membuat hubungan itu semakin rusak? Paling simpel caranya. Gampang. Kalau ada masalah biarin aja. Tak jamin lama-lama pecah juga. Iya enggak sih teman-teman? Malam hari ini kita mau belajar how to sustain your fire. Kita mau belajar untuk supaya kita mengerti bahwa slide saya berikutnya, God didn't call us to have a moment of fire, but a lifetime on fire. Amin teman-teman semuanya. Tuhan punya plan, Tuhan punya panggilan, tidak untuk supaya kita menikmati hanya 1-2 momen saja dari api dalam hidup kita. Tapi panggilan Tuhan adalah supaya kita bisa hidup di dalam lifetime on fire. Di mana sampai nanti kesudahannya hidup kita terus memuliakan nama Tuhan yang mau kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yang kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang namanya Timotius. Ada yang namanya Timothy di tempat ini? Ada yang namanya Timothy? Nah, kalau ada bersyukurlah karena Anda saya pakai jadi contoh yang hidup pada malam hari ini. Kita mau belajar dari seorang yang muda yang namanya Timotius. Timotius ini adalah muridnya Rasul Paulus. Latar belakang dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 adalah latar belakangnya gini. Rasul Paulus itu lagi berada di penjara. Hidupnya sudah hampir selesai, sudah cukup tua dan dia tahu bahwa hidupnya sudah hampir selesai. Dan ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus yang diberikan kepada anak rohaninya. Dan di saat ini dia tahu ini adalah saat-saat yang terakhir, dia justru menuliskan surat itu kepada Timotius anak rohaninya. Dan perlu teman-teman ketahui Timotius waktu di 2 Timotius pasal yang pertama ini, Timotius lagi berada di satu kota yang namanya Efesus. Kota Efesus ini kota yang sangat banyak banget tekanannya. Sehingga banyak orang-orang di sana, banyak teman-temannya dari Timotius yang satu kegerakan, mereka mulai meninggalkan pelayanan. Dan di saat orang-orang banyak mulai meninggalkan Tuhan, di saat orang-orang saudara-saudari rohaninya mulai meninggalkan gereja, Timotius mulai ketakutan. Timotius ngomong sama Rasul Paulus bahwa dia mulai lelah, mulai kehilangan keberanian dan mulai kehilangan segalanya. Dan surat ini Paulus tidak berkata begini. Paulus tidak ngomong sama Timotius gini, bro semangat ya. Enggak. Aneh. Harusnya orang kalau lagi lelah, orang kalau lagi capek, biasanya kita akan ngasih semangat bro. Kan bate begitu kan ya. Semangat, kicau begitu kan ya. Semangat. Tapi Rasul Paulus enggak ngelakuin itu. Dia tahu ada hal yang lain yang bisa dia sampaikan sama Timotius. Sama seperti malam hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama teman-teman. Supaya teman-teman bisa sustain your fire in your life. Rasul Paulus enggak bilang semangat ya sama Timotius, enggak. Tapi Rasul Paulus bilang hidupkan lagi apimu. Bilang sama-sama saya malam hari ini,
taruh tangan kananmu di dada, bilang begini, Tuhan, bilang dengan suara keras, Tuhan, hidupkan kembali apiku. Bilang dengan suara, jangan suaranya aja minyi-minyi gitu, tidak boleh. Bilang ini, Tuhan, hidupkan kembali apiku. Bilang sekali lagi dengan suara keras, Tuhan, hidupkan kembali apiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. How to sustain your fire. Rasul Paulus memberikan arahan yang pertama adalah remember the fire. Hal yang pertama yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius adalah remember the fire. Ingatlah akan hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Kita buka sama-sama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpanganku atasmu. Teman-teman coba ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, percayalah itu adalah penumpangan tangan Tuhan sendiri atas hidupmu. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, aku menumpangkan tangan ke atasmu, ingatlah bahwa Tuhan itu sudah menyertai kamu dalam setiap kehidupanmu di masa lalu. So malam hari ini beberapa detik saja coba teman-teman ingat apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidupmu. Coba diingat-ingat. Ayo, waktu COVID mungkin. Nah, waktu COVID nggak kemana-mana kan. Ora iso nang dindi toh. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nggak bisa ngelakuin apa-apa kan. Berapa banyak di teman-teman yang di tempat ini, saya nggak mau membuka luka, enggak. Tapi yang waktu COVID, kalian ngalami masa-masa sulit, ada nggak? Saya ngaku jujur. Ada nggak yang kalian juga ngalami hal yang sama kayak Ko Hendro? Waktu COVID ngalami hal yang sulit, angkat tanganmu kalau ada banyak. Banyak ngalami hal sulit. Tapi pertanyaannya teman-teman, sampai hari ini masih survive kan? Waktu COVID meskipun sulit, tetap bisa makan kan? Waktu COVID ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, susah iya, sedih iya mungkin kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Tapi hari ini kita masih ada, bukankah itu semua karena Tuhan? Amin teman-teman. Masih ingat dulu waktu kamu diputusin pertama kali? Makan nasi itu kayak ada belatungnya ya. Susah banget. Sakit banget. Apalagi waktu nemui ada WA, aduh. Ternyata dia nge-like orang yang banyak banget. Nge-DM-in satu-satu. Cewek-cewek yang cantik-cantik di DM-in. Pinjam uangnya dong. Kasihan itu cowok ya. Tapi ingat-ingat. Mungkin sakit waktu itu. Sakit banget. Tapi berapa banyak teman-teman yang sudah pernah melewati itu semua. Dan teman-teman setuju sama saya. Kalau bukan karena Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa melewati itu semua. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. So, remember the fire. Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Ingatlah kalau dulu kamu orang yang paling semangat ke gereja. Untuk mencari Tuhan, bukan untuk cari pasangan. Ingatlah kamu dulu orang yang paling suka berdoa. Karena kamu tahu hubunganmu dengan Tuhan jauh lebih utama daripada yang lain. Ingatlah kalau dulu ketika kamu lagi susah dan tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi.
ingatlah sehingga you can sustain your fire sampai hari ini. So simple, sederhana. Gimana caranya saya bisa mempertahankan api saya? Adalah ketika saya mengingat apa yang dulu Tuhan pernah perbuat dalam hidup saya. Saya mengingat kembali dan saya tetap percaya bahwa hari esok Tuhan juga sanggup lakukan hal yang sama seperti yang dulu Tuhan Yesus bisa lakukan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Remember the fire. Ingat kembali apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Itulah yang akan membuat kita sustain in every season in our life. Jadi yang diingat-ingat bukan yang sakit-sakit, guys. Laki-laki yang sudah menyakitimu itu buang ke laut, benamkan dalam nama Tuhan Yesus. Cewek-cewek yang sudah membohongi kamu cuman mau uangmu tok, tenggelamkan dalam nama Yesus. Yang diingat-ingat jangan yang jelek-jelek. Duh kok aku kalau ketemu laki itu ndredeg. Gila ngapain ndredeg? Aduh kok kalau aku ingat orang yang bikin keluargaku hancur itu. Gitu. Ngapain? Remember the fire. Karena saya catat bahwa ketika kita bisa remember, kita bisa mengingat, api itu tidak padam dalam semalam. Ia padam karena diabaikan. Jadi jangan pernah mengabaikan hal-hal yang dulu pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ingat kembali, ingat kembali, ingat kembali. Sehingga ketika kalian mengingat, aku mengingat, setiap kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita bisa punya iman yang kembali nyala kepada Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Yuk hari ini saya ingin men-challenge teman-teman yuk di tempat ini. Mulai hari ini saya ingin mengajak kalian untuk tidak mengingat-ingat hal yang buruk di masa lalu. Mau teman-teman semuanya? Apapun itu. I challenge you. Jangan ingat-ingat hal-hal yang buruk. Don't remember semua yang buruk. But remember the fire. Ingat waktu dulu kamu semangat banget. Sekolah minggu, sangat di sini saya melihat ada guru-guru sekolah minggu. Boleh kasih tepuk tangan dong, saya melihat luar biasa. Ingat toh waktu dulu kamu Sunday school, masih cilik piye-piye gitu. Apa cilik piye-piye itu apa ya? Anak-anak youth zaman sekarang enggak ngerti cilik piye-piye itu. Ya bocil seginilah, segini toyol lah, yang tunda lah, seginilah ya, segini. Segini, enggak lah. Ingat-ingat waktu dulu kamu masih semangat banget ke sekolah minggu. Padahal di sekolah minggu ya nyanyinya cuman itu aja. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Cuma nyanyi gitu, tapi semangat banget. King Kong badannya besar. Terus? Refnya gimana? Apa hubungannya King Kong sama haleluya? Tapi dulu kalian tetap nyanyi haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Padahal kalau diingat-ingat apa hubungannya King Kong, bebek sama haleluya? Tapi waktu itu kamu gak komplain. Nyanyi-nyanyi aja. Coba sekarang tak suruh nyanyi itu di bawah, mau? Anak-anak youth, come on guys. Youth kita semua bikin gebrakan sore hari ini. Kita ke Food Society di bawah. Kita cuma nyanyiin satu lagu. Pastor Andrew akan bawakan gitar. Pastor Andrew gak nyanyi. Pastor Andrew cuma hanya main gitar. Kamu yang nyanyi. Oke Pastor Andrew lagunya apa? King Kong. Ada yang mau? Di bawah. Pasti tak jamin security datang ini pasti ada orang gila bawa anaknya, orang jadi gila juga di bawah ini. But remember the fire.
Kalau kamu dulu sekolah minggu sangat suka banget, meskipun awalnya dipaksa. Tapi hal itulah yang membuat kita semakin mencintai Tuhan yang kita sembah. Yang kita sembah. Amin teman-teman. Jangan ingat-ingat yang buruk ya. Mulai hari ini kita mau ambil komitmen. Yang kedua, how to sustain. Yang kedua adalah, tadi yang pertama kita belajar remember the fire. Yang kedua, how to sustain adalah reject fear. Yang kedua yang kita lakukan adalah menolak rasa takut. Menolak ketakutan mengendalikan hidup kita. Kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Boleh bilang sama-sama sekali lagi ayat ini dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang percaya boleh katakan amin sambil kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ayat ini jelas mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau kalian yang saat ini hidupnya dipenuhi oleh rasa takut, dikendalikan oleh rasa takut, saya ingin bilang dengan jelas, bukan Tuhan yang kasih itu dalam hidup kalian. Saya sering kali bilang sama teman-teman semuanya dimanapun saya selalu ketika ada orang yang tanya konseling atau apapun, saya selalu bilang sama mereka, kita manusia tidak akan pernah bisa membiarkan ketakutan itu, menolak ketakutan kita nggak bisa. Siapa sih yang di tempat ini yang bisa nggak ketakutan dalam hidupnya? Nggak bisa, karena Tuhan itu menciptakan dalam diri manusia memang rasa takut. Saya sering kali kasih pemahaman, kalau kita nggak punya rasa takut, bahaya. Nyebrang dari tempat ini mau ke McD di depan meskipun ada pagar gede. Kalau kalian nggak punya rasa takut, dipencoloti juga toh. Nggak punya rasa takut jalan petantang-petenteng meskipun banyak mobil, nggak peduli. Bahaya ditabrak orang mati, nggak apa-apa yang penting nggak punya rasa takut. Nggak bisa. Manusia diberi sama Tuhan rasa takut. Tapi manusia, orang-orang yang percaya, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengendalikan ketakutan. Amin teman-teman semuanya. Rasa takut boleh ada. Tapi Tuhan ngasih kalian dan saya kekuatan untuk mengendalikan ketakutan. Sebab ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Dan karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Teman-teman, saya percaya begini. Tuhan yang kita sembah itu selalu kepingin gini. Bukan ketakutannya yang dikobarkan. Bukan kecemasannya yang semakin ditingkatkan. Bukan lagi kegalauannya yang terus dikumandangkan dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau bahwa kita itu membangkitkan api supaya hal-hal yang negatif ini hilang dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita dibodohi dan kita selalu mengatakan gini, ketakutan yang terutama, kecemasan, anxiety, apapun itu. Tapi Tuhan gak pernah pingin itu terjadi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seringkali yang memadamkan api, teman-teman jangan salah ya. Seringkali yang memadamkan api itu bukan dosa besar loh. Seringkali yang memadamkan api itu apa? Takut, rasa gagal, takut ditolak, takut diejek, takut tidak cukup baik. Timotius juga mengalami hal yang sama. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada dia, God didn't give you that. Tuhan gak memberikan kepada kamu roh ketakutan. Api itu akan selalu padam teman-teman.
kalau ketakutan lebih besar daripada iman. Dalam hidupmu jangan sampai ketakutanmu lebih besar dari segalanya. Kecemasanmu lebih besar dari segalanya. Anxiety-mu lebih besar dari segalanya. Rasa gagalmu lebih besar dari segalanya. Sebab ketika Tuhan yang berkata, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, Tuhan yang sama yang berkata bahwa aku jauh lebih besar dari semua masalah yang sedang kamu hadapi dalam hidup ini. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kalau bisa jangan cuma tepuk tangan teman-teman, tapi teman-teman harus percaya bahwa kamu punya Tuhan yang jauh lebih gede dari semuanya itu. Sehingga ketika kamu percaya, kamu mau berjalan, kamu mau menghadapi apapun, kamu mau menghadapi persoalan apapun, kamu bisa tetap berkata, iya persoalannya besar, masalahnya besar, ketakutanku besar, anxiety-ku besar. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segalanya itu. Amin teman-teman semuanya. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh bilang sama kanan kiri, itu loh denger noh. Nah. Oke. Teman-teman pernah nyalain lilin? Saya pengen bikin ilustrasi lilin sebetulnya, tapi saya takut kobongan tempat ini ya. Saya tidak kepingin gereja saya terjadi insiden. Jadi saya ungkapkan aja. Kalian pernah nyalain lilin? Gak mungkin dong, gak pernah. Setiap kali ulang tahun kan, temenmu ulang tahun, your father ulang tahun, your mother ulang tahun kan sampai medok your mother. Iya keluargamu kalau ulang tahun kan nyalain lilin kan ya. Happy birthday to you, happy birthday. Minggu lalu Pastor Billy Simpson kita kasih surprise, saya lihat saya cukup kaget karena kuenya itu banyak lilin yang mencair, tapi nggak apa-apa, saya bilang Pastor Billy nggak apa-apa, ini vitamin dari Surabaya ya, vitamin candle namanya gitu saya bilang. Tapi teman-teman, lilin itu akan tetap menyala walaupun ruangannya gelap selama apa? Lilin tetap menyala selama apa? Selama apa, Brian? Selama tubuh atau sumbunya itu ada. Benar enggak teman-teman? Coba kalau lilin itu dibiarkan, misalnya badannya segini, dibiarin aja. Lama-lama mati. Teman-teman harus punya analogi yang sama. So saya catat seperti ini. Bahwa fear, ketakutan makes you hide your fire. But faith makes your fire shine. Ketakutan itu menyembunyikan apimu teman-teman. Tapi iman membuat apiku bersinar. Sehingga malam hari ini, reject fear. Kendalikan rasa takutmu. Kendalikan ketakutan dalam hidupmu. Sehingga ketika teman-teman berhasil mengendalikan itu semua, kamu dan saya akan melihat bahwa hidupmu akan bersinar bagi banyak orang di sekelilingmu yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Poin yang terakhir, saya undang tim pemain musik bisa naik ke atas, tim PAW bisa naik. Yang pertama kita belajar how to sustain. Yang pertama adalah apa? Astaga, belum 10 menit guys. Yang pertama adalah remember the fire. Yang kedua adalah reject fear. Yang ketiga yang kita mau belajar how to sustain adalah remain faithful. Kita buka sama-sama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Next. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat yang ke-13 boleh kembali. Teman-teman, Rasul Paulus bilang gini sama Timotius. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Seringkali teman-teman,
banyak di antara kita lebih mendengar apa yang dunia katakan daripada apa yang firman bicarakan. Dunia bilang resesi, pikiran kita mengiyakan dan bilang yes. Bahasanya kan gitu toh, in this economy, pret lah. Ya enggak sih? Banyak yang kemarin bilang, kok bisa ya in this economy? Kok apa yang harus aku lakukan in this economy? Saya tanya balik, in this economy what? Emang kamu kehilangan uang miliaran dalam hidupmu? Hello? Emang kamu sedang nggak bisa makan sampai 3 hari sekali gitu? Kenapa kita bisa bilang in this economy? Karena kita lebih percaya apa yang dunia katakan daripada apa yang firman ajarkan. Simple teman-teman. Kamu lebih percaya apa yang TikTokmu sampaikan. Kamu lebih percaya dengan apa yang Threads tulis. Aneh hari-hari ini kalau orang percaya, lebih percaya apa kata Threads daripada kata firman Tuhan. Aneh enggak sih teman-teman? Logikanya begini. Kamu lebih percaya dengan apa yang kata medsos. Tapi kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ketika kamu, Tuhan tolong saya, Tuhan aku lagi ada pergumulan, Tuhan aku sudah nulis di pushnya GCS Pakuan Mall itu sudah bertahun-tahun Tuhan. Tapi begitu melek mata, kamu lebih percaya dengan apa yang dunia katakan. Enggak masuk logika teman-teman. Aneh, tapi nyata. Tapi malam hari ini Paulus nggak berkata gini di ayat 13 dan 14. Paulus nggak bilang begini. Hei Timotius, tetaplah hebat. Tetaplah viral, tetaplah terkenal. No. Tapi Rasul Paulus bilang sama Timotius cuma 2 kata. Tetaplah setia. Sama malam hari ini. If you want to sustain your fire, tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Saya cuma mau bilang gak ada tempat yang jauh lebih indah daripada hadirat Tuhan. Tidak ada tempat di mana teman-teman akan bisa mendapatkan kekuatan in your spirit selain dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu apapun musimmu, tetaplah setia. Bukan tetaplah ke gereja, tapi tetaplah ke gereja untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kata ayat berikutnya? Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Pertanyaannya begini, apa yang ingin Tuhan tambahkan dalam hidupmu? Apa yang ingin Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selamanya? Firman Tuhan cuma berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan cuma mau bilang begini, ketika kamu mencari Tuhan, ketika kamu datang ke tempat ini mencari kebenaran firman Tuhan, ketika kamu datang ke gereja untuk mencari Tuhan pribadi seutuhnya, maka bagian Tuhan adalah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu adalah bagiannya. Tapi bagian kita seringkali kita lupakan. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengingat apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Aku ingin mengajak teman-teman untuk menolak semua roh ketakutan di dalam hidupmu. Dan aku ingin mengajak teman-teman untuk tetap setia kepada Tuhan. Supaya firman Tuhan ini terjadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang hadir pada malam hari ini. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bangkit berdiri sama-sama, saya akan tutup teman-teman. Bangkit berdiri sama-sama.
Saya tulis seperti ini, ketaatan kecil setiap hari mampu menjaga api terbesar tetap menyala. 3 hal tadi itu adalah ketaatan kecil, teman-teman. Ketaatan kecil. How to sustain itu hal-hal sederhana. Mengingat, remember the fire. Menolak ketakutan. Dan tetap setia. Itu hal yang kecil. Tapi teman-teman harus tahu, ketaatan kecil kalau kita tidak lakukan sama aja bohong. Tapi ketaatan kecil setiap hari kita lakukan mampu menjaga api terbesar itu terus menyala dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya catat yang paling terakhir, the greatest revival is not the fire you start, but the fire you refuse to let die. Wow. Kebangkitan rohani yang terbesar bukan berbicara soal KKR di gedung yang besar. Bukan soal perkara mujizat terjadi atau tidak. But the greatest revival itu adalah berbicara bagaimana setiap orang-orang percaya menolak untuk apinya dalam hidupnya padam. Ketika teman-teman dan saya sebagai orang-orang percaya menjaga api itu tetap menyala, maka saya percaya, saya ingin sampaikan dalam teman-teman semuanya bahwa kita sudah mengalami yang namanya revival terjadi dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat. Angkat kedua tanganmu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang rindu revival itu terjadi pada malam hari ini, angkat kedua tanganmu lebih tinggi. Revival bukan berbicara tentang seberapa banyak orang ikut altar call. Revival bukan berbicara seberapa banyak orang untuk maju ke depan, tetapi revival berbicara berapa banyak orang di tempat ini yang menolak untuk apinya padam. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Let me pray for you. Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, aku tahu mereka mengaku dengan jujur banyak di antara mereka yang apinya mulai padam. Banyak di antara mereka yang sudah nak kayak dulu. Kalau dulu rasanya tajam banget, tapi hari ini mereka merasa tumpul banget. Kami bersyukur kalau kami punya rasa seperti itu artinya kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami mau mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau menolak, aku menolak roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini juga, Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk mengendalikan segala ketakutan yang melanda. Rasa takut boleh ada, tetapi roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Dan aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikatan-ikatan, semua roh yang membuat anak-anak Tuhan di tempat ini takut, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau belajar setia sama Tuhan. Apapun kondisinya, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan teman-teman semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami boleh bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman youth semuanya yang sudah terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk teman-teman.